Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan kelompok 1 Iksan Raka dengan NIM C100210123. Yang kedua Alviko Wilyas C100210135. Yang ketiga Denta Lutfi C100210260. Yang keempat Alifa Hanum C100210292. Yang kelima Zona Washilatul C100210316. Yang keenam Tisha Renci C100210321. Kami akan mempresentasikan naskah akademik yang berjudul Analisis Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Data Digital Nasional dengan latar belakang sebagai berikut. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah fundamental cara data dan proses disimpan dan informasi di seluruh dunia. Dulu data mungkin hanya tersimpan dalam format fisik di kertas atau media penyimpanan lokal. Namun saat ini dengan munculnya internet dan komputasi cloud, data dapat diakses dan diproses dari mana saja di dunia ini. Pertumbuhan yang cepat dalam penggunaan teknologi digital telah menjadi ciri khas dari negara ini, merasuki berbagai sektor dari industri hingga pemerintah, bahkan hingga masyarakat umum. Di sektor industri, teknologi digital telah memberikan dorongan besar pembentukan undang-undang perlindungan data digital yang komprehensif dan efektif menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan ini. Undang-undang semacam itu diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat dipercaya bagi individu, perusahaan, dan pemerintah dalam mengelola data dan digital mereka. Selain itu, undang-undang tersebut juga harus mendorong adaptasi praktik terbaik dalam perlindungan data, memperbuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi privasi dan keamanan data dalam era digital yang terus berkembang ini. Identifikasi masalah terkait dengan kurangnya kerangka hukum yang memadai untuk melindungi data digital adalah langkah penting dalam merumuskan Undang-Undang Perlindungan Data Digital Nasional. Berikut adalah beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. 1. Ketidakpastian hukum. 2. Kerentanan terhadap pelanggaran data. 3. Pelanggaran privasi individu. 4. Kesenjangan antara teknologi dan hukum. Bab 2. Kajian teoritis dan praktik empiris. Kajian teoritis. Dalam era digital yang semakin maju, perlindungan data menjadi salah satu isu utama yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Kehadiran teknologi informasi dan internet telah menghasilkan pertumbuhan yang cepat dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran digital. Dalam kajian teoritis ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap proses pembuatan Undang-Undang Perlindungan Data Digital Nasional. Kita akan mengeksplorasi berbagai teori dan konsep yang mendasari pembuatan undang-undang tersebut, termasuk prinsip-prinsip hukum, aspek teknis, dan pertimbangan etis yang terkait. Selain itu, kita akan mengidentifikasi berbagai langkah praktis yang diambil dalam merancang dan mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Digital yang efektif dan berkelanjutan. Kajian terhadap asas atau prinsip. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam kajian teoritis ini. Yang pertama, prinsip bebas dan otonomi. Undang-Undang Perlindungan Data harus memberikan pengakuan terhadap hak individu untuk memiliki kendali atas data pribadi mereka. Yang kedua, prinsip transparansi. Asas transparansi mengharuskan adanya keterbukaan dan kejelasan tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan diproses.
Prinsip pertanggungjawaban. Organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi harus bertanggung jawab secara hukum atas praktik mereka. Yang keempat, prinsip minimisasi data. Asas minimisasi data menyatakan bahwa organisasi hanya boleh mengumpulkan dan menyimpan data pribadi yang diperlukan untuk tujuan yang jelas dan sah. Yang kelima, prinsip kesetaraan. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dalam pengelolaan data pribadi mereka. Yang keenam, prinsip keterbukaan dan aksesibilitas terhadap undang-undang dan regulasi perlindungan data penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban terkait dengan data pribadi. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam kajian ini. Yang pertama, praktik penyelenggaraan. Kajian ini harus mencakup tinjauan menyeluruh terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data digital. Yang kedua, kondisi yang ada. Analisis kondisi yang ada melibatkan penilaian terhadap status perlindungan digital di tingkat nasional. Ini mencakup tingkat kesadaran masyarakat tentang privasi data, infrastruktur teknologi yang tersedia, kebijakan dan regulasi yang telah ada, serta isu-isu keamanan yang telah terjadi. Yang ketiga, permasalahan yang dihadapi. Ini adalah langkah kunci dalam kajian ini. Permasalahan tersebut dapat mencakup beberapa hal, seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, kekurangan kesadaran akan privasi, kelemahan dalam infrastruktur keamanan, dan kurangnya regulasi yang memadai. Yang keempat, ketidakimbangan kekuatan. Dalam kajian ini perlu diperhatikan ketidakseimbangan kekuatan antara individu, organisasi, dan pemerintah dalam konteks pengelolaan digital data. Yang kelima, keterbatasan perlindungan hukum. Tinjauan terhadap praktik penyelenggaraan juga harus memperhatikan keterbatasan perlindungan hukum yang ada dalam menanggapi pelanggaran atau penyalahgunaan data. Kajian terhadap implikasi pengaturan. Kajian yang terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi dalam konteks perlindungan data digital merupakan langkah penting dalam merumuskan Undang-Undang Perlindungan Data Digital Nasional. Tinjauan menyeluruh terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data digital menjadi titik awal dalam memahami landscape perlindungan data ini. Selain itu, analisis kondisi yang ada termasuk kesadaran masyarakat tentang privasi data, infrastruktur teknologi yang tersedia, serta kebijakan dan regulasi yang telah ada. Melalui pemahaman yang mendalam tentang praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi, diharapkan para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi area-area prioritas yang perlu ditangani dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Digital Nasional. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi data pribadi masyarakat, sambil menjawab tantangan kompleks dalam era digital yang terus akan berkembang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perlindungan data digital nasional menjadi peran penting dalam menilai efektivitas undang-undang yang dijalankan. Evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian peraturan dengan standar internasional seperti GDPR di Uni Eropa atau kerangka kerja OECD tentang privasi. Selain itu, efektivitas perlindungan data harus dievaluasi dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, dan akses yang tidak sah. Dampak terhadap industri dan inovasi juga perlu dievaluasi. Peraturan perlindungan data harus adaptif dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan lot. Tantangan dan masalah yang masih dihadapi juga harus diperhatikan dalam evaluasi ini. Identifikasi celah keamanan, kesadaran masyarakat, dan tidak kesesuaian dengan praktik bisnis awal dalam memperbaiki atau memperbarui peraturan perlindungan data. Evaluasi keterlibatan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil penting dalam memastikan perlindungan data digital yang efektif dan berkelanjutan. Evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi keberhasilan dan perluasan peraturan perlindungan data nasional
nasional serta area yang membutuhkan perbaikan. Dari bab 4 yang terdiri dari 3 landasan, yaitu yang pertama landasan fisiologis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan fisiologis yang berisikan tentang perlindungan data digital nasional yang melibatkan pemahaman tentang dampak teknologi digital pada fungsi neurologis dan psikologis individu. Penggunaan media sosial berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Penelitian ini juga mencangkup pengaruh paparan konten negatif di media sosial terhadap mood dan persepsi diri seseorang. Respon neurologis terhadap situasi online yang menimbulkan stres juga penting. Meskipun tidak terlihat secara langsung dalam undang-undang, pelindungan data digital mempertimbangkan aspek fisiologis yang mempengaruhi kebutuhan dan kepentingan manusia di dalam masyarakat. Ciri perlindungan data digital mencakup privasi dan keamanan untuk melindungi data privasi dari akses yang tidak sah. Kontrol dan kemandirian juga penting agar individu dapat mengetahui dan mengelola penggunaan data diri mereka. Ciri-ciri ini berfungsi untuk menjaga kesejahteraan fisik dan emosional seseorang dalam dunia digital. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Pelindungan data digital nasional yang membahas tentang implikasi sosial dari pelindungan data digital terhadap hubungan individu, hubungan masyarakat, dan teknologi. Penggunaan teknologi digital telah mengubah orang atau cara kita berinteraksi dan membentuk identitas digital. Praktik pengumpulan dan penggunaan data digital juga mempengaruhi struktur kekuasaan dan distribusi informasi dalam masyarakat. Penelitian tentang privasi online, identitas digital, dan dinamika kepercayaan dalam lingkungan digital merupakan contoh landasan sosiologis yang relevan. Pelanggaran privasi dan keamanan data pada kesejahteraan dan kesehatan mental dapat menyebabkan stres dan bahkan masalah kesehatan yang serius. Pelanggaran data pribadi dapat mengancam integritas identitas manusia, sehingga perlindungan data digital menjadi penting untuk menjaga identitas individu tetap aman. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Dalam perlindungan data digital nasional, yaitu hukum yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data digital. Di sini mencakup tentang pemahaman terhadap undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang melindungi privasi dari keamanan data pribadi. Penelitian melibatkan evaluasi terhadap regulasi seperti UU PDP di Indonesia dan GDPR di Uni Europe, serta analisis terhadap implementasi hukum terkait pelanggaran dan efektivitas sanksi. Prinsip dasar pelindungan data digital yaitu menjaga kebebasan individu dari penindasan dan pengawasan yang tidak sah. Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi. Jangkauan mencakup wilayah hukum dan intensitas yang tercakup dalam lingkup undang-undang. Ketika menentukan jangkauan undang-undang, pertimbangan mengenai apakah undang-undang akan berlaku secara nasional di seluruh wilayah negara atau hanya untuk bagian-bagian tertentu sangatlah penting. Lingkup geografis nasional. Undang-undang berlaku di seluruh wilayah negara. Regional. Untuk undang-undang berlaku hanya untuk wilayah atau bagian-bagian tertentu dalam negara seperti provinsi, kota, atau daerah tertentu. 2. Lingkup entitas yang tercakup. Publik. Undang-undang mencakup entitas publik seperti lembaga pemerintahan, instansi publik, dan badan-badan negara lainnya. Swasta. Undang-undang mencakup entitas swasta seperti perusahaan, organisasi, dan bisnis lainnya. Individu. Undang-undang memberi perlindungan langsung kepada individu terkait dengan hak-hak privasi dan keamanan data mereka. Arah pengaturan mengacu pada prinsip dasar atau tujuan dari undang-undang tersebut. Dalam konteks perlindungan data digital, arah pengaturan dapat berfokus ada beberapa aspek kunci seperti perlindungan privasi, keamanan data, dan transparansi dan akuntabilitas, serta kepatuhan dan penegakan hukum. Dikelola atau diproses dan dilindungi. Misal, fokus pada perlindungan privasi akan menentukan kepentingannya menghormati hak privasi individu,
Sementara keamanan data akan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah atau kebocoran data. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum dari arah pengaturan yang dapat ditentukan dalam undang-undang semacam itu. 1. Perlindungan privasi. 2. Keamanan data. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup merujuk pada aspek-aspek yang diatur oleh undang-undang tersebut. Karakteristik umum yang dapat ditemukan dalam ruang lingkup undang-undang semacam itu. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, hak individu. Yang keempat, pengaturan sektoral dengan memiliki karakter ruang lingkup yang jelas dan komprehensif. Undang-undang perlindungan data digital nasional dapat memberi landasan yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan data digital serta mengatur penggunaan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Terdapat kesimpulan yaitu dalam merancang Undang-Undang Perlindungan Data Digital Nasional, menetapkan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup yang jelas menjadi langkah krusial dengan menetapkan jangkauan yang tepat. Undang-undang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah negara dan bagi semua entitas yang terlibat dalam pengelolaan data digital. Arah pengaturan yang jelas akan membimbing upaya dalam melindungi privasi individu, menjaga keamanan data, meningkatkan transparansi, dan menegakkan kepatuhan hukum. Ini akan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk pengelolaan data digital yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat dalam era digital yang terus berkembang. Adapun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam merancang Undang-Undang Perlindungan Data Digital Nasional. Yang pertama, ada konsultasi yang luas, yaitu melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintahan, sektor swasta, akademis, organisasi, non-pemerintahan, dan masyarakat sipil dalam proses perundang-undangan. Lalu yang kedua ada koordinasi dengan standar internasional, mengadopsi prinsip-prinsip dan standar perlindungan data digital yang telah diterima secara internasional. Yang ketiga ada kesesuaian dengan perkembangan teknologi, itu seperti menciptakan mekanisme dalam undang-undang untuk memperbarui dan menyesuaikan dengan cepat dengan perkembangan teknologi baru dan tren dalam pengelolaan data digital. Selanjutnya yang keempat ada penguatan mekanisme penegakan, itu memastikan bahwa undang-undang dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang kuat dan efektif. Yang kelima ada pendidikan publik, melakukan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait dengan perlindungan data digital dan pentingnya keamanan informasi. Selanjutnya, nomor 6, ada transparansi dan akuntabilitas, menetapkan persyaratan transparansi yang jelas bagi entitas yang mengelola data digital serta memastikan adanya mekanisme akuntabilitas untuk pelanggaran yang terjadi. Nomor 7 ada kolaborasi antar lembaga, yaitu memastikan koordinasi dan kerjasama antar berbagai lembaga pemerintahan. Yang ke-8 ada evaluasi rutin, melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi undang-undang untuk menilai efektivitasnya, lalu mengidentifikasi tantangan yang muncul dan membuat perbaikan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.